Halo pencinta sepak bola, ketemu lagi dengan kami Kometi Channel. Masih di ajang Piala Eropa 2020 yang diselenggarakan di tahun 2021. Sudah masuk ke babak 16 besar ya. Kali ini kita membahas pertandingan yang ketiga, yaitu antara Belanda melawan Republik Ceko. Belanda ke babak 16 besar sebagai juara dari grup C dengan nilai penuh, yaitu 9, berasal dari 3 kali kemenangan dari Austria, Ukraina, dan North Macedonia. Perfecto ya, luar biasa memang Belanda kali ini, bisa dibilang salah satu kandidat juara kalau menurut kami ya. Tapi nanti kita coba lihat seperti apa dulu kemungkinan dia sebagai juara ya. Nah, sedangkan Republik Ceko itu lolos ke babak 16 besar ini sebagai salah satu peringkat 3 terbaik. Dan itu poinnya Ceko itu ialah 4 berdasarkan 1 kali kemenangan dan 1 kali seri. Terakhir mereka kalah ketika waktu melawan Inggris. Nah, seperti apa peluang-peluang mereka? Kita coba lihat dulu statistiknya ya. Oke, dari 6 pertemuan mereka terakhir, ternyata Ceko lebih unggul dibandingkan dengan Belanda. Ya, Ceko berhasil menang 4 kali, sedangkan Belanda hanya menang 2 kali. Tapi memang pertemuan mereka terakhir itu di tahun 2015 ya, di ajang kualifikasi Piala Eropa waktu itu. Ya, komposisi pemainnya, materi pemainnya sudah sangat berbeda sepertinya dengan tahun sekarang. Oke, kita masuk ke tim statistiknya. Oke, kalau dari permainan statistiknya, Belanda berhasil mencetak gol per pertandingan, sangat produktif. Dan Ceko hanya 1 gol per pertandingan. Bagaimana dengan syuting? Belanda melakukan 15 kali syuting pertandingan dan Ceko hanya 9 syuting. Bagaimana dengan duel di udara? Duel di udara Belanda di angka 60%, unggul di atas Republik Ceko yang hanya 43%. Possession, Belanda juga unggul di angka 54%, sedangkan Ceko hanya di angka 46%. Passing successful, Belanda unggul di angka 85% dan Ceko hanya 75%. Rating pun Belanda unggul yaitu di angka 7, sedangkan Ceko hanya di angka 6,6. Bagaimana situasional statistiknya? Dari 8 gol yang dicetak Belanda, 6 dari open play, 1 dari counter attack, dan 1 dari penalti. Memang di sini kekurangannya Belanda belum ada dari set pieces ya. Oke. Bagaimana dengan Ceko? Dari 3 gol yang mereka cetak, 1 dari set pieces, 1 dari counter attack, dan 1 dari penalti. Dan belum ada golnya dari open play. Sepertinya memang kelihatan ya dari possession dan passing successfulnya pun memang kurang optimal kalau menurut kami Ceko, sehingga agak susah untuk mencetak gol dari open play. Bagaimana dengan conversion rate-nya? Belanda juga lebih unggul di angka 17%, sedangkan Ceko hanya 10%. Oke, kita lihat positional statistik. Belanda menyerang dari sisi kiri dominan, cukup dominan, yaitu di angka 43%, dari tengah 26%, dan dari kanan hanya 32%. Bagaimana Republik Ceko? Dominan juga menyerang dari sisi kanan, tapi di sini kekurangannya ia menyerang dari tengah hanya 19%. Ya kelihatan ya memang. Dan dari sisi kiri 38%. Sepertinya memang serangan-serangan Ceko menghalalkan counter attack ya dari kanan maupun dari kiri. Oke, kalau kita melihat statistik tadi, memang sepertinya Belanda jauh lebih unggul dibandingkan dengan Republik Ceko. Baik dalam hal ball possession, baik dalam hal passing successful, baik dalam hal conversion rate, dari jumlah shooting, dari jumlah gol, semua Belanda lebih unggul dibandingkan dengan Ceko. Ceko hanya sedikit lebih unggul dalam hal sisi histori. Ya, memang Ceko berhasil mengalahkan Belanda sebanyak 4 kali dan Belanda cuma bisa menang 2 kali melawan Ceko, dan tapi itu kejadiannya udah cukup lama ya. Tapi memang kadang-kadang histori menjadi faktor ya, salah satu faktor penting yang kadang-kadang membuat pertemuan antara dua negara ini menjadi berbeda. Nah, salah satu sisi lagi Ceko itu mempunyai keunggulan sebenarnya, pertahanannya cukup kuat. Tim sekelas Inggris hanya bisa mencetak 1 gol. Tim sekelas Kroasia pun hanya bisa mencetak 1 gol. Tidak bisa mencetak lebih banyak gol, dan bisa dibilang memang pertahanan Ceko ini cukup lumayan, apalagi ditambah serangan baliknya yang cukup efektif, dimana ada Peter Sik gitu ya, pintar sekali memanfaatkan posisi dan memanfaatkan kesempatan sehingga berbuah menjadi gol. Luar biasa memang itu orang. Waktu kemarin pertemuan mereka melawan Inggris, ada salah satu pemainnya, bisa dibilang dia sebagai pemain inti, dia terkena kartu kuning dan itu merupakan akumulasi kartu kuning yang kedua, sehingga dia tidak bisa bermain di pertandingan kali ini, yaitu Jan Borel. Ya, bisa dibilang itu akan mempengaruhi ya lini pertahanannya Republik Ceko.
Nah, di satu sisi pun Belanda mempunyai keunggulan lagi, yaitu keunggulan waktu istirahat yang lebih banyak dibandingkan dengan Ceko. Nah, karena pertandingan mereka terakhir itu Belanda tuh tanggal 21, sedangkan Ceko di tanggal 23 ya. Ya, ini salah satu faktor penting yang seperti kami bilang bahwa istirahat dalam kompetisi yang panjang dan pada permainan ini sangat penting. Nah, kalau menurut kami hasilnya sudah jelas sekali ya, sepertinya mutlak sekali kalau akan Belanda yang menang. Dan sepertinya tidak diragukan lagi ya. Ya mungkin butuh keajaiban ya, kalau misalnya Republik Ceko bisa menang itu butuh keajaiban ya, tapi sepertinya Belanda mampu lah mengatasi Ceko ini ya. Ya mudah-mudahan Belanda bisa maju ke babak selanjutnya lagi, dan kita lihat nanti sampai sejauh mana Belanda bisa melaju. Nah, jika kalian menyukai video ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Yang mau komen silahkan, yang penting sesuai dengan etika. Maju sepak bola Indonesia, adios.